Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam jatuh ke air, yang jawab salam semoga rizkinya terus mengalir. Amin. Daun salam bentuknya panjang, yang jawab salam semoga semuanya umurnya panjang. Amin. Daun salam ada yang kasar dan ada yang halus. Yang jawab salam semoga mahasiswa-mahasiswi bisa 100% wisuda dan lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala syair fi kitab ta'limil muta'allim, fi kitab ta'limil muta'allim, alla la tanalul ilma illa bisitatin sa'ummika an majmu'iha bi bayanin, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'ummika an majmu'iha bi bayanin, zakain wa hirasin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mahasiswa mahasiswi al khairiyah yang insyaallah semoga semuanya diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala limpahan karunia nikmat yang tak terhingga dan tak terukur. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang masyhur, pemimpin para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Mahasiswa-mahasiswi al-khairiyah yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih tetap konsisten, masih tetap istiqamah dalam talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, khususnya bagaimana melatih diri kita sebagai seorang muballigh, seorang muballighah, seorang da'i ataupun da'iyah, yakni kita yang mau mengajak kepada saudara kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, untuk kita bersama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kali ini
kita akan membahas bagaimana subjek dakwah. Sebelum melangkah ke subjek dakwah, kita melanjutkan materi sebelumnya, bagaimana tujuan dakwah itu sendiri, mulai dari prinsip-prinsip dakwah. Prinsip dakwah bisa kita ambil di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, prinsip dakwah adalah qaulan sadida, atau artinya adalah perkataan yang benar atau tidak dusta. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang benar. Ini salah satu prinsip dakwah yang bisa kita ambil. Prinsip dakwah yang pertama yakni perkataan yang benar atau tidak dusta. Sebagai seorang dai atau daiyah maupun mubaligh, kita tidak boleh berkata berbohong, tidak boleh berdusta, apalagi berdusta mengatasnamakan Nabi, berdusta dengan dalih kita berdakwah menyebarkan agama Islam. Karena ya, itu adalah salah satu dosa yang sangat besar yang Masya Allah tidak akan diampuni kalau kita belum taubat. Kenapa? Bahkan Rasulullah pun ketika beliau bersabda mengenai dusta, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ada yang berdusta atas namaku, famaq'adahu finnar. Ada yang bahasanya ala niron, famaq'adahu ala niron. Dimaksud adalah famaq'aduhu finnar. Jadi tempat duduknya adalah neraka. Orang yang berdusta, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, kata Rasul, falyatabawa maq'adahu minan nar atau finnar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya lah adalah neraka. Itu salah satu impalan bagi orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi. Makanya sungguh benar di dalam Al-Quran kita harus berkata benar atau jangan berdusta, apalagi sebagai seorang dai. Iyalah, masa kita mengajak kepada kebaikan kita tidak baik, kita mengajak kejujuran tapi kita tidak jujur, kita mengajak kepada kebenaran tapi kita tidak benar. Itu adalah salah satu konsep yang salah. Karena bagaimanapun seorang dai yang berkata atau yang mengajak atau dai tersebut mampu mengucapkan kata-kata yang benar, baik dan tidak dusta, dan pula mat'u atau orang yang didakwahi audiensnya bisa mampu mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Dalam hal lain, bahwa dai dan mat'u, pendakwah dan audiens sama-sama paham dan sama-sama mengamalkan apa yang sudah tersampaikan dalam materi dakwah yang sudah diutarakan. Jangan sampai ya, asbun asal bunyi, asma asal mangap, jadi asal ngomong saja, kita berdakwah asal ngomong tapi tidak mengaplikasikan. Itu salah satu dosa besar. Bahkan ditegaskan dalam ayat yang lain, ya, kabura maqtan indallahi ma taf'aluna ma taquluna ma taf'alun. Bahwa dosa besar orang yang berkata tapi tidak mau melaksanakan. Apalagi dai mengajak kebaikan tapi ia tidak mengerjakannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk pada dai yang tadi ya, jarqoni, ngajar-ngajar orang lakoni kalau bahasa sininya, mengajarkan, menyampaikan materi tapi tidak menyampaikan apa yang sudah disampaikan.
Setelah itu, prinsip yang kedua adalah qaulan baligho, ucapan yang lugas, ya, yang efektif dan tidak berbelit-belit. Ketika kita menyampaikan materi dakwah, ya harus lugas, harus bisa dipahami, ya. Jangan bertele-tele, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele, langsung to the point saja. Kecuali memang perlu hal-hal tertentu materi yang disampaikan. Misalkan Roset memang dia misalkan karakternya humoris. Nah, ketika berdakwah boleh diselingi dengan humor-humor tapi yang mendidik. Atau misalkan Azizi, karakter orangnya yang memang tegas, lugas, kan, berwibawa, yang menyampaikannya tertata dengan rapih. Atau misalkan teman-teman yang lainnya, ketika punya karakter khusus nih, saya menyampaikan dakwahnya dengan metode ini, misalkan apa pantun atau syair atau gubahan apa misalkan, karena suka ya, senang dengan syair, dengan gubahan syair, dengan kata-kata indah, ya silahkan. Ya, makan durian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih, misalkan pantun boleh dipakai. Atau dengan bahasa-bahasa pribahasa yang indah yang lainnya, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya. Dia sudah ke penghulu, kamu masih sendiri, ya. Salah, maaf, bukan itu, ya. Bersenang-senang dahulu, bersakat-sakat dahulu, terus bersenang-senang kemudian. Dalam artian kita sekarang sedang menuntut ilmu, sedang kuliah S1, harus sakit-sakit dahulu, susah payah mengerjakan tugas malam-malam, ya, yang harusnya istirahat karena sorenya mengajar, akhirnya mengerjakan tugas kampusnya malam-malam. Nah, itu sakit-sakit dahulu. Ketika hari ini belum ada uang jajan, di kantong sedang menipis, ya, sedang kering, ya, yang lain enak di kantin, kita ternyata hari ini kebetulan tidak ada jajannya, ya harus sakit-sakit menahan sabar, kan itu. Banyak ujian dan cobaan yang lain. Kita harus hadapi dengan enjoy, dengan tenang, ya. Insya Allah Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Apalagi kalau kata bahasa nih yang sekarang pernah ramai tuh, jalani proses, jangan pernah protes, insya Allah sukses. Ulang apa? Jalani proses, jangan pernah protes, insya Allah sukses. Jadi jalani apa yang ada, tetap ya, harus ikhtiar, insya Allah sukses. Apa bahasa sekarang? Quotes ya. Quotes ya. Jalani proses, jangan pernah protes, insya Allah sukses. Kalau orang protes berarti ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Iyalah, karena ia tidak mau menjalankan, ya, apa yang sudah Allah takdirkan. Ketika memang ada ujian, dia bukannya sabar dalam menghadapi ujian, tapi protes terus. Allah makanan amat orang ajunin kita, berarti dia tidak bersyukur. Apanya sih, kan itu? Gini amat hidup ya Allah, kan? Itu berarti tidak bersyukur, dia berarti protes, kan? Jadi jangan pernah kita protes terhadap takdir Allah. Insya Allah jalani proses, ya. Jangan pernah protes, insya Allah sukses. Syukur sukses fitini waktunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi memang benar harus menyampaikan materi, ya, qaulan baligho, yang lugas, efektif, ya. Jangan bertele-tele lah, harus sesuai poinnya. Kecuali memang perlu ada bumbu-bumbu dakwah seperti yang sudah disampaikan tadi, entah pantun, entah peribahasa atau apa yang sekiranya untuk, ya, memancing stimulus audiens agar audiens tidak mengantuk. Karena kan ada saja tipe audiens yang jangankan pendainya serius, yang kadang humoris, kadang banyak kisah yang disampaikan, tetap saja ngantuk, kan. Jadi perlu apa ya, treatment khusus, ya, perlu poin-poin khusus yang disampaikan agar audiens tidak mengantuk. Apalagi kalau sudah kelasnya malam, masya Allah, kan, waktu istirahat. Jadi perlu poin-poin tertentu yang perlu disampaikan agar audiens tidak mengantuk. Selanjutnya adalah qaulan ma'rufa, perkataan yang baik, santun dan tidak kasar.
Ini jelas karena sebagai kita sebagai pendakwah ya, dai-daiyah, mubaligh, kita harus menyampaikan dengan perkataan yang baik, santun. Jangan sampai kita menyampaikan materi dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti hati audiensnya. Jangan sampai. Apalagi masalah perempuan ya, salah satu makhluk yang memang hatinya itu penuh dengan kelembutan. Ngomong kasar saja langsung sakit kan gitu. Ya, laki-laki hati-hati berkata, khawatir yang tadinya dari lisan ya tembus turun ke hati kan gitu. Mending kalau sesuatu yang indah tapi sesuatu yang menyakitkan. Laksana seperti kita melempar gelas itu turun ke lantai, pecah, prak. Kira-kira bisa ditambal, bisa dilem tidak gelas tersebut? Bisa. Tapi kira-kira bagusnya, rapihnya, indahnya seperti gelas sebelum tadi tidak? Tidak. Ya, tetap ada luka yang tergoles, ada luka yang membekas di dalam hati tersebut ya. Jadi ceramah pun perlu disampaikan dengan kata-kata yang santun, baik, bijak. Jangan sampai kata-kata kosor, mohon maaf. Apalagi sampai keluar semua kebun binatang keluar, nauzubillah. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kamu ini, kamu itu, jangan sampai. Semua nama-nama hewan keluar, nauzubillah. Ya. Itu berarti tidak mencerminkan uswatun hasanah. Ya, dai-nya tidak mencerminkan uswatun hasanah, suri taulatan yang baik, tidak. Ya, kalau kita melirik ya, kalau kita mau mengambil ibrah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu jangankan orang baik, orang yang tidak baik bersikap yang tidak baik kepada beliau tetap bersifat baik. Ya, bagaimana beliau ketika berdakwah banyak ujian, cobaan yang dihadapi, mulai ada yang melempari dengan batu, dengan kotoran dan yang lain sebagainya, tapi beliau tetap sabar, tetap tabah, tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu kisah ketika ada orang Yahudi yang biasa menghina Nabi, yang mengolok-olok Nabi, ya kalau bahasa sekarang membuli ya, selalu membuli Nabi, baik dengan perkataan, dengan yang lainnya lah, termasuk perbuatan. Ketika Yahudi tersebut sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan uswatun hasanah beliau mau menjenguk orang Yahudi tadi yang biasa memperolok, mencemooh, membuli Nabi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membalasnya dengan kebaikan, dengan uswatun hasanah, bukan dengan kejahatan, mencemooh atau yang lainnya. Karena itulah salah satu cerminan baik dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah qaulan sadida, qaulan baligha adalah qaulan ma'rufah tadi sudah. Setelah itu qaulan karima, kata-kata yang mulia dan penuh dengan penghormatan. Kita dalam berdakwah bukan hanya saja dianjurkan berkata baik, tapi juga mengucapkan kalimat yang memuliakan kepada audiens. Ya, salah satu akhlak adab ketika kalian berdiri di depan panggung atau podium atau sebagainya, ketika menyampaikan dakwah, itu dianjurkan secara adab adalah penghormatan. Penghormatan yang paling utama siapa dulu? Lebih afdol ya. Lebih afdol adalah alimil ulama, para ulama. Ya. Kenapa beliau para alimil ulama? Karena beliau yang mengurus ruh-ruh muridnya ya. Dalam artian mendidik muridnya. Ya. Dalam artian juga bahwa beliau memperjuangkan bagaimana dakwah-dakwah yang disampaikan sesuai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika setelah penghormatan kepada para alimul ulama, baru setelah itu lain-lainnya.
entah mulai wali kota kalau ada wali kota atau jajarannya misalkan, atau pejabat setempat, ya minimal RT lah. Kalau RT tidak ada mungkin berhalangan ada RW berhalangan mungkin ya ada wali kota atau sebagainya. Ternyata berhalangan ya tadi, tidak mesti harus semua disebutkan, mungkin dengan bahasa yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami, sudah cukup, karena itu sudah mewakili semua namanya. Coba kalau kita bayangkan ya, kita sebutkan satu persatu, Pak RT anu, Pak RW anu, ya apalagi Ketua Siskamling anu, banyak disebutkan, terlalu lama, penghormatan sudah mencapai 20 menit, isinya akhirnya sebentar. Jadi sesuai tadi, tidak usah bertele-tele, yang penting ke satu tujuan, satu poin, yakni bagaimana nilai-nilai dakwah bisa tersampaikan kepada audiens, pula adalah dai serta audiensnya sama-sama mengaplikasikan atau mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Kadang ya memang benar, ungzur maqala wala tangzur maqala, lihat ya apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Tapi setidaknya untuk dai, untuk dakwah, sekelasnya dakwah karena membimbing umat, ya tetap harus mempunyai uswatun hasanah. Jangan hanya mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Seperti yang sudah disampaikan waktu itu, dilalatul hal afsahun min dilalatil maqal. Ketika menyampaikan dalam artian sikap perbuatan, dakwah perbuatan itu lebih baik daripada dakwah ucapan. Setelah itu materi terakhir yakni tentang subjek dakwah. Subjek dakwah kalau dikatakan subjek berarti pelaku, berarti orang yang berdakwah, dai. Kita pribadi ya, kita pribadi masing-masing itu disebut juga bisa subjek dakwah, baik dai, daiyah, mubaligh, di mana kita punya kewajiban untuk berdakwah, minimal untuk diri sendiri dan juga keluarga kita. Sebagai seorang dakwah, kita harus memenuhi kriteria tertentu, harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar bisa maksimal. Karena yang namanya dai bukan hanya saja mengajak, tapi bisa mengajak dan sama-sama mengamalkan. Itu adalah poin utama dari nilai-nilai dakwah. Para alimul ulama membagi atau mengklasifikasi ya, membagi semua syarat-syarat dai atau mubaligh berbagai macam dengan pendapatnya masing-masing. Di sini kami sampaikan pendapat dari salah satu ulama yang terkenal pada abad antara 18-19. Berarti abadnya kalau di Banten Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah pengarang kitab Tafsir Al-Maraghi. Menurut Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ada 6 sifat yang harus dimiliki oleh dai. Antara lain yang pertama, hendaklah alim dalam bidang Al-Quran dan Sunnah, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khulafaur Rasyidin. Berat amat ya. Iyalah, karena memang dai itu dituntut harus bisa punya kredibilitas ya. Harus punya kualitas diri. Jangan sampai mohon maaf baru hafal hadis arba'in, itu pun hafalnya satu hadis pun dipotong-potong. Inamal amalu bin niyat. Apanya cuma inamal amalu bin niyat, tapi ngomongnya sudah sejagat-jagat dan tanpa ilmu, hanya sesuai dengan nafsunya saja. Nauzubillah, jangan sampai. Kalau belum bisa ke arah sana ya minimal dai untuk diri sendiri minimal. Kalau laki-laki berarti diri sendiri dan nanti calon istrinya. Bismillah.
Kayaknya udah ada yang mau ini. Masih fokus belajar. Fokus belajar. Iya, udah kapelan nih. Ya, jangan sampai ya, watlubul ilma minal mahdi ila rabi. Jangan sampai watlubul ilma minal mahdi ila rabi. Tapi watlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan atau dari lahir ya sampai ke liang lahat, berarti sampai meninggal harus tetap menuntut ilmu. Jangan sampai utlubul ilma minal mahdi, menuntut ilmu dari lahir, dari kecil ila rabi, sampai punya istri. Mantang-mantang nanti sudah punya istri atau sudah punya suami tidak mau menuntut ilmu, tidak suka mengikuti atau menghadiri majlis-majlis taklim. Jangan sampai kan. Terus saja menuntut ilmu dimanapun berada dan kapanpun itu juga. Menurut beliau yang pertama adalah hendaklah alim, sudah jelas lah. Karena mau gimana pun seorang dai kan mengajak, berarti yang mengajak harus mumpuni, kredibilitasnya tinggi, punya kualitas diri yang baik. Minimal kalau tidak menghafal Al-Quran semuanya 30 juz, minimal sudah membaca semuanya, sudah memahami semuanya, ya, sudah memahami semuanya, baik Al-Quran maupun hadis. Dan juga yang nanti dibaca pun bisa diamalkan oleh diri sendiri. Yang paling awalnya itu sudah jelas. Jangan seperti tadi sudah bilang ya, namal amalu biniyat, apalah satu hadis tok doang itu pun dipotong, ya. Sejagat-jagat dakwahnya ternyata tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diaplikasikan oleh audiens dan juga penyampainya atau dai-nya, karena memang kurang jelas penyampaiannya. Ngaji masih sedikit, belajar masih sedikit, tapi sok-sok pengen berdakwah untuk khalayak umat. Ya, kalau belum bisa untuk umat, minimal dia sendiri ya sama keluarga. Lanjut. Setelah itu nomor 2, hendaklah dia mengetahui situasi umat yang diberi dakwah. Berarti harus tahu situasi dan kondisi mad'u. Harus tahu situasi dan kondisi audiens, orang yang mendengarkan dakwah kita. Situasinya bagaimana ini? Kalau dalam ilmu balaghah kita harus tahu menempatkan muqtadul halnya, ngomong sesuai dengan tempatnya. Kira-kira audiens kita ini ibu-ibu, berarti ibu-ibu yang bagaimana? Kalau audiens kita anak-anak bagaimana? Kalau audiens kita anak TK bagaimana? Semua punya porsinya masing-masing ya. Kalau kita berdakwah di hadapan anak-anak TK, kalau metodenya untuk mahasiswa tidak cocok ya, harusan sisi jangan sampai di depan anak TK banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ayo kita bersedekah, karena sedekah itu salah satu amal ibadah yang Allah cintai. Atau ngantuk, ribet-ribet lari-larian kan gitu. Jadi kalau malah dengan anak-anak TK harus sesuai dengan tupoksinya, harus dengan metodenya. Bagaimana? Kalau anak-anak berarti ya kita seakan-akan kita menjadi anak-anak. Ayo adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan awal salam, terus nanti anak-anak bagaimana hari ini? Sudah membaca Al-Quran? Sudah, kan itu berarti sesuai dengan metodenya gitu. Nah, ayo kita tepuk Islam misalkan, tepuk rukun Islam misalkan. Kalau tepuk sakinah belum saatnya lah, masa masih TK sakinah. Kecuali anak TK itu tahu sakinahnya adalah sakinah fried chicken ya. Kalau tepuk sakinah dikira nanti mau dikasih chicken sama Azizi gitu. Ya, sesuai dengan tupoksinya. Atau kepada mahasiswa, tidak bisa kita menyampaikan ke mahasiswa dengan materi anak-anak misalkan ya. Ayo betul kan gitu. Semuanya kakak-kakak, teteh-teteh gitu. Jamaah ya bagus itu salah satunya. Cuma secara retorika harus sesuai dengan situasi kondisinya masing-masing.
Atau misalkan kondisinya nih ternyata malam hari, apalagi sudah jam 10, jam 11, ternyata audiensnya emak-emak dan juga bapak-bapak, dilihat anak-anak sudah pada tidur, yang muda-muda sudah ketiduran. Nah, biar bisa menghidupkan suasana, boleh dikasih bumbu-bumbu dakwah apa gitu, entah cerita ya, entah cerita humor atau apa yang sekiranya bisa membangunkan gairah untuk dakwah, untuk mendengarkan dakwah ya, membangunkan semangat untuk mendengarkan dakwah gitu, agar bisa tercapai tadi nilai-nilai dakwah. Setelah itu yang ketiga adalah penyantun dan berlapang dada. Maka kesempurnaan sesuatu ilmu terletak pada sifat penyantun dan juga kelembutan ucapan, merupakan alat pembuka hati, itu katanya. Jadi dibuka dengan kata yang santun, ditutup dengan hati yang bisa menjadi orang penyantun kan. Ya, karena ketika disampaikan dengan kata-kata yang santun, maka akan masuk ke dalam hati yang nantinya bisa diterima dakwahnya oleh audiens. Kalau kita berdakwah menggunakan kata-kata yang kasar, jangan sampai ya naudzubillah, kata-kata kotor, apalagi keluar bahasa-bahasa yang tidak pantas, itu jangankan audiens mau mendengarkan, bahkan audiens pun sudah berpikir tidak baik tentang dai tersebut. Karena apa? Karena dai itu harus mempunyai cerminan yang baik, harus mempunyai uswatun hasanah. Kalau dai mencerminkan yang tidak baik, mencerminkan sifat yang tidak baik, khawatir nanti audiensnya juga ya meniru apa yang dilakukan oleh dai tadi, yang akhirnya ya di situ letak kesalahan dai yang tadi, yang salah ya, yang dia berkata kasar dan kotor, itu bisa menimbulkan sifat-sifat yang berkelanjutan. Itu yang harus diantisipasi. Bahkan seorang dai itu dinilai dari awal naik panggung sampai menyampaikan materi, apakah ia menghormati tokoh masyarakat sekitar ya. Jangan sampai mentang-mentang alim, mentang-mentang kiai, penceramah ini, pendai ini, itu dengan berdiri tegak, busukan dada, apa namanya, sorbanya yang panjang kan gitu, sangat saking panjang sekali. Terus tidak mau menghormati, mentakzimi tokoh masyarakat sekitar. Ketika di kampung A misalkan ada kiai B, berarti harus menghormati kiai tadi, minimal salaman sebagai rasa takzim kan, dan senyum dan sebagainya. Jangan sampai kita lusdrum bahasa kita ya, main langsung berdiri, langsung naik ke panggung tanpa penghormatan. Nauzubillah. Karena bagaimanapun juga ya, al-adab fauqal ilmi. Ketika seorang alim tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak, itu secara tidak langsung ia menurunkan harga dirinya, karena dia tidak berakhlak atau tidak beradab. Karena dia tidak mau menghormati, mentakzimi orang lain pun tidak akan hormat dan tidak akan takzim kepada tadi penyampai atau pendakwah tadi. Itu adalah salah satu kunci. Yang keempat adalah keberanian. Berarti itu berarti seseorang tidak takut dalam menyatakan kebenaran dan tidak akan terambil atau terangkat pertolongan Allah karena celaan orang yang mencela. Dalam artian ketika kita berdakwah, kita harus siap dengan resiko yang ada. Kita harus siap dengan ujian, cobaan, halangan, rintangan yang menerjang kita. Harus siap. Karena bagaimanapun yang namanya berdakwah tidak akan mulus menyampaikan dakwah, pasti banyak ujian, cobaan. Entah mulai dari materi ya, ujian materi, ujian dalam segi keluarga, ujian dalam segi kehidupan ya, ujian dalam sosial, ujian ya kebencian orang-orang terhadap kita, atau ujian sesama dai ya,
ada dai yang memang kebetulan oknum ya, salah satu oknum dai yang memang saking bencinya sampai yang menjatuhkan harkat martabatnya atau yang sebagainya, pokoknya semua ujian dia harus bisa melewatinya. Karena bagaimanapun kita harus berani, bahkan ya berani itu sudah jelas, karena dari dulu ketika zaman Rasulullah, zaman Nabi-Nabi sebelumnya, ketika berdakwah kepada kaumnya, itu banyak sekali rintangan ujian yang dihadapi. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika berdakwah, ketika beliau berdakwah, ujian beliau adalah menghadapi sombongnya Fir'aun, menghadapi keras wataknya ya Fir'aun, menghadapi bagaimana sifat angkuhnya Fir'aun, belum lagi umat-umatnya yang tidak mau mengikuti umat-umat ya, dalam artian yang lebih berpihak kepada Fir'aun, sehingga Nabi Musa alaihi salam beliau diberikan takut ya, keberanian ya, syaja'ah, keberanian dalam mengarungi kehidupan dakwahnya, sehingga bisa tabah, bisa kuat ya berdakwah dalam menghadapi umat-umatnya, terkhususnya ya waktu itu adalah zaman Bani Israel. Saat itu beliau harus bisa menghadapi ujian-ujian berat, apalagi ketika ya nabi-nabi yang lainnya lah, bagaimana beliau berdakwah, dalam mengarungi dakwahnya banyak ujian cobaan menimpa, tapi Rasulullah SAW serta nabi-nabi terdahulu mampu bisa bersabar, tabah dan kuat dalam menghadapi ujian-ujian dakwahnya. Apalagi kalau kita mengambil ibrah kisah ya, Nabi Ayub alaihi salam, ketika beliau diberikan ujian, semua dalam tubuhnya membusuk ya, kalau bahasa kita sekarang korengan membusuk sampai ada ulatnya, sehingga istrinya pergi ya, hartanya habis, orang masyarakat menjauh, tapi karena beliau tabah, beliau sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, beliau mampu menjalani semua, dan Allah ya berikan kemudahan beliau hingga akhirnya diberikan kesembuhan, dikembalikan kembali lagi dulu yang telah pergi. Dan masih banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Setelah itu yang kelima sekaligus yang keenam terakhir, yang kelima bersih dan tidak silau pandang terhadap apa yang ada pada tangan orang lain, dalam artian iri, hasud ya, iri dengkilah, tidak iri dan juga tidak dengki terhadap orang lain. Keenam atau terakhir, berilmu dengan keadaan umat penerima dakwah sehubungan dengan tugas-tugas mereka, adat istiadat, tabiat-tabiat yang berlaku dalam negeri mereka. Dalam artian berarti berilmu dengan keadaan umat, tahu kondisi umat tersebut dalam sebuah wilayah. Yang kelima tadi bersih diri dari sifat-sifat iri dengki. Yang keenam adalah berilmu dengan keadaan umat. Yang tadi kelima dulu, tidak iri dan dengki, dalam artian ketika kita berdakwah ya, tidak iri hati dengan orang lain, kita terus lanjut berdakwah untuk mengajak teman kita, saudara kita, khalayak umat untuk tetap teguh dalam fisabilillah, tanpa hiraukan segala rintangan cobaan yang ada, tetap semangat untuk berdakwah tanpa melihat bagaimana tadi punya sifat iri kepada orang lain. Yang keenam, yang terakhir, harus tahu, harus berilmu dengan keadaan umat waktu itu. Ketika kita berdakwah di daerah Jakarta, misalkan di kota yang padat, di kota yang megah mewah,
kita harus tahu metode-metode dakwah yang kita lakukan di sana. Begitu juga ketika kita di Papua, kita harus punya metode-metode khusus bagaimana kita berdakwah di tempat Papua, yang dimana mereka pasti kebanyakan non-muslim. Ketika kita berkunjung ke Sumatera dengan adat istiadat yang ada, dengan budaya yang ada, kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Contoh, misalkan ketika kita berdakwah di kota, berarti kita harus lebih mengedepankan bagaimana nilai-nilai modernitas, tapi tetap kembali kita harus bisa bernilai-nilai Islam, harus mempunyai nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Ketika kita berdakwah di tempat nan jauh di hutan sana, ya, entah ujung Sasahan kalau Waringin, ya, sisi, atau ini Arosat, ketika berdakwah di ujung sana, ujung Cipala, itu belum seberapa, belum di ujung sana Papua. Ketika pedalaman hutan, kita berdakwahnya harus lebih ekstra, karena bukan hanya lisan yang kita sampaikan, yang menyampaikan dengan lisan, tapi juga dakwah bilhal. Bagaimana mengajak masyarakat sekitar yang mayoritas non muslim, bagaimana caranya agar hatinya terketuk melihat kebaikan, keindahan Islam dalam diri kita. Makanya wajar kenapa tadi, ya, Imam Al-Marawi, ya, lebih cenderung kepada bagaimana kita itu punya pribadi yang baik. Karena seorang pendai ketika punya karakter, punya uswatun hasanah, punya cerminan diri yang baik, maka audiens akan mau mendengarkan, audiens akan mau mengikuti arahan, mengikuti apa yang sudah disampaikan, dan nanti bisa tercapai tujuan dakwah, yakni penyampai materi atau pendai dan juga audiens sama-sama bisa mengaplikasikan nilai-nilai dakwah yang terkandung di dalamnya. Sekian terkait bagaimana materi, ya, materi tentang subjek dakwah dan juga prinsip-prinsip dakwah yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu, bagaimana kita bisa menjalankan nilai-nilai dakwah agar dakwah itu bisa tersampaikan dari hati ke hati. Karena mau bagaimanapun, kalau dakwah tidak sampai ke hati, baru ke telinga sudah hilang. Laksana kalau orang sini mah kuping kenceng, ya, apa kuping kenceng? Yang mendengarkan itu masuk telinga kanan, ya, apa yang disampaikan dai, keluar telinga kiri. Tidak ada isi yang bisa diterima, tidak ada nilai dakwah yang tersampaikan akhirnya. Jadi memang luar biasa seorang pendai atau mubaligh, ya, dai-daiyah, mubaligh-mubalighoh, memang harus punya ilmu yang mumpuni dalam bidang dakwah sehingga bisa tercapainya nilai dakwah. Baiklah, hanya itu saja yang bisa disampaikan. Membeli pakaian berwarna putih bersih, cukup sekian dan terima kasih. Buah kelapa, daun pandan, kita berjumpa di minggu depan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.